giveaway 500.000 untuk 5 orang pemenang. Channel, gimana semuanya di rumah aja tapi tetap sehat, semangat dan juga tetap optimis ya. Dan kali ini di video kali ini kita akan berolahraga lagi ya. Ini adalah part 2 dimana kalian semua penasaran kan gimana caranya 1 bulan bisa turun 4 kg. Nah ini adalah part 2-nya. Kemarin kita udah olahraga dengan senam-senam ya, sesimpel itu di satu tempat tapi bisa mengeluarkan kalori yang banyak alias bisa membakar lemak yang banyak. Nah sekarang kita akan kardio untuk yang keduanya, yaitu dengan berolahraga yang sebetulnya kalian juga bisa lakukan ya. Kalau aku lihat ya di tempat olahraga, terus udah gitu di ini ya, di rumah, di bukan di rumah, di lapangan-lapangan depan rumah dikit gitu ya. Biasanya kan bisa main kan sama teman, sama tetangga, sama saudara. Tapi karena lagi karantina jadi main sama orang rumah aja ya, yaitu adalah badminton. Ya, ini bisa dilakukan di halaman rumah. Kalau di dalam rumah mungkin jangan ya, karena takutnya rakyatnya kemana-mana. Cuma kalau di luar rumah di halaman sedikit aja atau di depan, asal yang penting nggak berkerumun, itu nggak masalah. Oke. Nah sekarang badminton, kenapa kardionya adalah olahraga yang juga ada gamenya supaya seru, gak bosen, tapi tetap buang kalori yang banyak ya. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita berolahraga alias melakukan segala sesuatu yang workout ya, kita harus pemanasan dulu ya. Jadi pertama itu adalah kepala dulu. Kalau olahraga badminton itu adalah tangan ya, di stretching dulu segala sesuatunya supaya enggak kram ya. Dan ini untuk badminton, raket sama kok ya, lu lihat tuh itunya netnya juga ala-ala ya. Kalau nggak pakai net juga sebenarnya nggak masalah ya. Jadi ala-ala aja supaya ngerasa kayak beneran main badminton. Oke, jadi pertama kita akan pemanasan dulu. Habis pemanasan, maksudnya pemanasan tubuh, kita pemanasan pukul dulu. Kayak gitu ya, jadi aku juga nggak jago-jago banget, cuman ini tips juga kalau yang suka main badminton ya. Katanya kemarin aku diajarin itu adalah di depan, agak ke depan dikit megangnya, jadi kekuatannya lebih kencang. Karena sebetulnya tangan aku juga sebenarnya nggak kuat-kuat banget gitu, jadi aku taruh depan, terus udah gitu kalau mukul itu tangannya ikutan jadi slow, jadi lebih kencang kan. Tapi nggak bisa kan kalau kayak gini kan, kalau di sini terus gini tuh, tapi kalau gini begini, oke. Gitu.
Jadi emang sebetulnya namanya lagi work from home, study at home, beribadah di rumah juga. Namanya olahraga juga akhirnya di rumah aja. Jadi akhirnya di rumah yang penting bisa keluar keringat dan juga bisa menurunkan berat badan. Nah, udah pada penasaran kan yang 4 kilo sebulan kayak apa sih? Jadi salah satunya ada cardio badminton. Tapi badminton itu juga seru banget ya. Jadi ada adrenalin yang terpacu. Jadi akhirnya olahraga juga nggak kerasa, tapi secara nggak langsung kalori kita terbuang dan lemak-lemak kita terbakar ya. Tadi kalau aku sih sebetulnya nggak jago-jago banget ya main badminton, cuman yang penting bisa nepaknya itu yang penting pas dan juga bisa bolanya itu balik lagi lah intinya gitu. Tapi beberapa kali juga banyak yang nepok juga, ceplok gitu ya. Pokoknya intinya sih kalau badminton ini kalori yang bisa terbuang itu tergantung dari kita berapa kali lompat, berapa kali lari, dan juga berapa kali nepak, termasuk juga berapa lama durasinya. Kalau misalnya bisa 30 menit bisa mengeluarkan kira-kira 200 sampai 300 kalori, tapi kalau misalnya bisa sampai 1 jam bisa lebih dari itu. Oke guys, jadi udah selesai tadi kita main badminton kira-kira 30-45 menit ya. Dan sekarang kita akan next to cardio berikutnya. Oke guys, sekarang kita udah melakukan yang namanya badminton. Sekarang kita akan cardio lagi. Cardio itu adalah melakukan yang namanya olahraga repetitif supaya untuk mengeluarkan kalori dan juga mengeluarkan lemak-lemak yang ada. Sekarang kita akan sepedahan ya. Di sini ada sepeda ala-ala aja. Jadi ini sebenarnya bukan sepeda juga sih, ini apa sih, kayak alat genjot gitulah ya. Nah, kalau misalnya kalian di rumah nggak ada, kalian bisa melakukan yang namanya lari ataupun bisa squat atau apa sekali video aku yang 41 ya. Jadi ini adalah optional, tapi kalian bisa melakukan ini kalau punya alat di rumah, jangan dianggurin ya. Gitu. Nanti alatnya makin tua, tubuh pun tidak semakin kurus ya. Oke, sekarang kita akan start. Ini jadi ada apa? Tuh. Sini juga, oh ya, aku mau kasih tahu kalian semuanya ya. Jadi selama kita olahraga itu harus dipentingin juga di sini ada namanya heart rate. Oke, nah, kita mulai dulu ya. Nah, jadi semakin kita memacu tubuh kita untuk bergerak, olahraga repetitif, apalagi yang lebih ke bukan tindakan yang normal gitu ya, kayak lari, lompat atau apa, harus ini kan yang namanya heart rate. Heart rate itu adalah denyut detak jantung kita. Nah, bisa diceknya adalah ada di bagian sini atau di bagian sini ya. Kalau misalnya di sini tuh kalau misalnya kalian pegang ya, itu ada yang deg 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 gitu loh. Nah, itu adalah detak jantung kita. Di sini juga ya, coba dicek. Nyala nggak? Kalau nggak nyala, oh no. Duh, serem ya. Kalah. Jadi ini ada deg deg deg. Nah, di sini kalau misalnya kita udah mulai yang namanya workout, hard workout, kalian sudah olahraga yang agak kenceng, harus dicek. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini nih ya, kalian bisa stop dulu. Oke. Jadi biasanya kalau kita per menit itu detak heart rate kita adalah kira-kira 60 sampai 70 kalau lagi ngapa-ngapain ya, lagi tiduran atau main laptop atau misalnya cuma lagi nontonin YouTube ya kan. Nah, itu segitu. Tapi kalau misalnya sambil workout itu bisa kira-kira di atas 70. Tapi maksimal itu nggak boleh lebih dari 140. Itu udah parah banget ya. Makanya kadang-kadang kalau di alat-alat begini kalau di 140 itu di kayak your heart rate gitu, kayak udah kasih warning. Nah, berarti kalau misalnya per 10 detiknya, kalau misalnya kayak aku nih ya, 10 detik ada timernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ininya tuh nggak boleh lebih dari 16-17. Itu udah parah banget, berarti kalian sudah terlalu maksimal. Takutnya kalau misalnya detak jantungnya terlalu berpacu, terlalu parah, terlalu lebay gitu, apalagi kalau kalian nggak pernah olahraga terus tiba-tiba olahraga, nah itu bisa yang namanya jantung berhenti mendadak atau organ tubuh kita nggak bisa dipaksakan melebihi kapasitasnya gitu. Kadang-kadang kita kayak wah kepacu gitu, kadang-kadang main badminton juga atau main bola atau main apa, terlalu banyak kejadian yang tiba-tiba orang serangan jantung atau apa. Nah, kadang-kadang seperti itu karena secara simpelnya ya, ini bukan masalah kedokteran, kalian bisa Google search ya kalau itu. Tapi kalau secara umumnya kalian nggak bisa terlalu lebay alias nggak bisa terlalu memaksakan diri. Oke guys, jadi itu dia tadi kegiatan aku ya, olahraga. Jadi kalian bisa melakukan itu di rumah juga. Yang penting stay safe di rumah aja tapi tetap bisa sehat. Dan juga yang pastinya ikutin terus vlog aku ini yang kedua ya, part 2 untuk olahraga. Gimana sih caranya turunin berat badan secara sehat, cepat,
dan juga yang pastinya hemat ya, nggak terlalu banyak keluarin cost. Oke, thank you for watching semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga yang pastinya terusin ikutin Tina Toon YouTube, karena di video-video ini akan ada beberapa video, akan ada giveaway. Siapa tahu kalian beruntung. Thank you for watching, guys.